Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberi limpahan nikmatnya kepada kita, nikmat lahir dan nikmat batin, nikmat sehat, panjang umur, nikmat kesempatan, terkhusus nikmat iman wal Islam, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku hamba-hambanya, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita laksanakan selama ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat bertangkaikan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada panutan kita yang mulia, panutan kita yang agung, yang patut kita jadikan suri dan tauladan, yakni baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat dan salam juga marilah kita sampaikan untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di akhirat kita mendapat syafaatul uzma dari baginda kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat wabil khusus untuk diri pribadi khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah semua yang hadir. Marilah kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mari kita bersama-sama untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan mari kita bersama-sama berusaha untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang mulia ini khatib akan menyampaikan tema khutbah, yaitu tentang harta dalam pandangan Al-Quran. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah tidak pernah melarang kita untuk memiliki harta selama kita memperhatikan 3 perkara. Yang pertama, harta yang kita miliki adalah harta yang dicari dengan cara yang halal dan dengan cara yang baik. Harta yang kita miliki bersih dari berbagai macam bentuk kejahatan, bersih dari berbagai macam bentuk keburukan,
bersih dari berbagai macam bentuk kezaliman. Harta yang halal yang kita miliki akan mampu mendatangkan keberkahan untuk kita, sehingga kita ringan dan tidak malas di dalam beribadah kepada Allah. Sebaliknya, harta haram yang kita miliki akan dicabut keberkahannya oleh Allah, sehingga kita merasa malas dan berat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena itu Allah di dalam firman-Nya Quran surah Al-Baqarah ayat 168 mengingatkan kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah oleh kalian dengan cara yang halal dan baik, apa-apa yang halal dan apa-apa yang baik yang terdapat di bumi ini. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Melalui firman-Nya ini Allah mengingatkan kita, mengingatkan seluruh manusia agar kita di dalam mencari harta kekayaan harus dengan cara-cara yang baik, harus dengan cara-cara yang halal. Selama kita mencari harta dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, Allah tidak pernah melarang kita. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua, harta yang kita miliki tidak boleh melalaikan kita dari mengingat Allah, tidak boleh melalaikan kita dari beribadah kepada Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dalam mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi selama harta yang kita cari, yang kita miliki, tidak melalaikan kita dari mengingat Allah, tidak melalaikan kita dari beribadah kepada Allah, maka Allah tidak pernah melarang kita untuk mencari dan memiliki harta. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang ketiga, harta yang kita miliki harus mampu untuk membantu orang lain, harus mampu membantu orang-orang yang lemah yang ada di sekitar kita, sehingga kita tidak disebut oleh Allah sebagai orang yang punya harta, tapi kita termasuk orang yang sombong. Dengan kata lain, harta yang kita miliki tidak boleh membuat kita sombong. Orang yang sombong ketika memiliki harta adalah mereka, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dari harta yang mereka miliki, dan mereka tidak mau membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin yang ada di sekitar mereka. Hartanya mereka tumpuk,
hartanya mereka hitung-hitung, hartanya mereka nikmati oleh mereka sendiri, tanpa mau mereka membantu orang-orang yang lemah yang ada di sekitar mereka. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang-orang yang seperti ini di dalam firman-Nya Quran surah Al-Munafiqun ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak mau menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, selama kita memiliki harta dan harta yang kita miliki tidak membuat kita sombong, tapi kita membuat diri kita dengan harta yang kita miliki ini, kita banyak berinfak, kita banyak bersedekah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melarang kita untuk memiliki harta tersebut. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, dari khutbah yang disampaikan kita dapat memahami dengan baik bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melarang kita untuk mencari harta, selama harta itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita cari dengan cara yang halal, dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah, dan kita tidak lupa dengan orang-orang di sekitar kita yang memerlukan uluran dan bantuan dari kita. Demikian khutbah yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan harta kita berkah, memudahkan kita untuk senantiasa beribadah, beramal soleh, dan berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallah.